pokoknya ada di depannya langsung sikat. Ya, punya orang pun Punya dihajar. orang pun dia hajar, makanya cepat sekali naik berat badannya dia. Sudah naik ke berapa kilo? Naik berapa kilo, Hamid? Baru 4 kilo. Ini aslinya kopi ini ada di Aceh Tengah, namanya Takengon. Ah, ini namanya kopi Gayo, Gayo Luwets. Wih, sudah makan. Apa ini? Tempe dong. Tempe. Saya coba bekal ini. Aduh. Kita ini kayak anak TK. Bawa bekal, habis bekal pulang. Kok cuma nasi? Mana sambal lada? Ini ada batunya. Ini. Oh, ini canggoren nah. Sudah makan, Mait? Mama, apa ini isinya banyak sekali. Wih, kepiting kawan. Hajar. Mana, Om? Enak masakan istri ya? Bah, Oh, enak sekali. menggigit. Luar biasa. Iya, non. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah berapa lama nggak bikin video karena ada kesibukan. Nah, kemudian hari ini sedikit mau berbagi cerita sama teman-teman semua. Jadi di sini kami ada kegiatan masih transit sebelum ditempatkan di tempat yang baru kan. Nah, yang menarik di sini kebersamaan kami di sini kan sudah berapa hari transit di sini. Ada suatu kebiasaan yang apa ya? Teman-teman di sini bilang kita kayak anak TK. Jadi datang ke sini bawa bekal, makannya bareng. Jadi suasana keakraban yang mungkin sekian tahun dulu tuh kayak turang lagi. Dulu kan kami ini satu asrama, satu angkatan. Dulu makan sama-sama juga. Tapi sekarang kita makan lagi, tapi dalam keadaan yang berbeda. Kalau dulunya kan kita makannya di kantin, ya kan. Nah, sekarang kita makan bareng lagi, tapi dikasih bekal sama istri gitu. Istrinya pada masak semua, terus bawa bekal, makan bareng-bareng di sini. Ya menunya ala kadarnya lah, masakan rumahan. Sebenarnya yang pertama siapa yang pertama bikin itu, Po? Yang sini pertama siapa? Asri. Om Asri dalam turangnya tuh. Terus yang kedua siapa lagi? Hamsa. Stoner. Nah, baru sana Om Midianto bawa juga makanan. Kalau ini maklum Hamid ini karena istrinya kan jauh. Dia modalnya dia. Maaf gimana? Tapi dia paling gemuk. Dia paling gemuk karena dia Bagian kukunya bagian selaber. Jadi beberapa orang yang masak, cuma ada satu orang yang nggak sempat masak istrinya karena jauh kan. Terus habis lahiran lagi. Anakmu cewek coba? Cewek. Anaknya cewek. Kita di sini masih transit, keberadaannya masih transit untuk menunggu selanjutnya kita ditempatkan di mana gitu kan. Terus apa lagi yang menarik di sini, yang naik berat badannya kayaknya dia malah yang nggak bawa bekal. Karena alasannya gimana, Om Midianto? Hanya karena Ulang, satu dua karena dia tim selaber. Maksudnya? Pokoknya di mana-mana aja dia main ambil aja dia kalau mau makan. Gitu ya. Ya, karena dia kan tidak berpikir bahwa ada bekal yang dia bawa. Pokoknya ada di depannya langsung sikat. Ya, punya orang pun Punya dihajar. orang pun dia hajar, makanya cepat sekali naik berat badannya dia. Nah, sudah naik ke berapa kilo? Naik berapa kilo, Hamid? Baru 4 kilo. Bandingkan badannya nih, yang tiap hari istrinya masak, ya kan? Berat menambah nggak, Pot? Hah? Stabil. Stabil. Tapi bukan berarti lauknya diambil sama Om Hamid ya? Ya, bukan. Bukan. Aduh, besok masak apa lagi nih? Masak apa besok, Po? Istrimu, Po? Apa ya? Sekali-sekali bawa itulah, bawa apa itu?
Kepiting. Kepiting sudah tadi. Kalele. Sudah. Udangnya kurang tadi. Gimana? Udangnya kurang tadi. Saya tuh bawa udang dari kampung kemarin tuh. Kurang tambah lagi. Ya. Tambah lagi ya? Iya. Oke. Bawa ini masak ini Makassar apa tuh? Konro. Bawa konro lah besok. Iya konro. Di Bogor nggak pernah makan konro. Gimana? Iya. Contoh Makassar. Kemarin kamu dapat mana, Po? Sebelum kesini? Surabaya. Surabaya. Ini sama saya nih di Bogor. Om turun di mana? Aceh. Aceh mana tuh Acehnya? Aceh Jaya. Berarti udah jadi babinsa di sana ya? Sudah jadi babinsa di sana. Iya. Mantap, ini kopi Aceh. Kemarin tugas di Aceh kan? Iya, tugas di Aceh. Inilah oleh-olehnya Aceh. Dikasih Kopi atau beli? Gayo. Dikasih sama Masyarakat. saudara-saudara sana, masyarakat. Kemarin kamu Acehnya di mana, Po? Di Aceh Jaya. Aceh Jaya. Aceh Jaya itu dari kota apa? Ibu kota provinsi sana tuh? Banda Aceh itu 3 jam dari ibu kota provinsi. Kalau saya ibu kota kabupaten Iya. Aceh Jaya. Itu dari kota provinsi ke tempatmu 3 jam. 3 jam. Namanya tempat apa lagi? Aceh Jaya. Aceh Jaya. Kemarin di sana menjadi babinsa ya? Di sana jadi babinsa. Tempat tsunami terbesar di Aceh itulah tempat saya, Aceh Jaya. Dia di sana itu mungkin masyarakatnya masih ada rasa trauma lah. Karena setiap minggunya itu pasti ada gempa. Itu sudah pasti gempa di sana. Tapi gempanya pasti kan jauh dari Pusat gempanya. dari pusat gempanya itu jauh. Terus kesan-kesan selama di sana? Kalau di sana memang masyarakat Aceh itu memang fanatik agama dia. Karena di sana Ini ya? kenalnya dia syariah. Secara Islam ya? Syariah Islam. Jadi namanya game-game yang sekarang itu yang tren-tren itu yang apa? Game nah, itu online nggak ya? ada di sana. Soalnya judi online itu Di Rahasia juga? dirazia sama polisi WH. Ada di sana namanya polisi syariah Islam, itu polisi WH. Tapi dia namanya polisi syariah Islam. Itulah yang adanya cuma di Aceh. Terus masyarakatnya di sana bagaimana? Masyarakatnya di sana itu ramah-ramah. Udah baik lah. Nggak ada lagi yang ini yang tapi di sana pendapatan masyarakatnya itu berkebun dia. Oh, berkebun di sana. Kebun apa itu? Sawit sama jengkol. Oh. Nah, di sana. Kamu kan ke sana nggak bawa keluarga kan? Nggak bawa istri? Enggak bawa keluarga. Tapi di sana Jadi- dapat keluarga baru di sana. Dapat keluarga baru karena kita kan harus menyesuaikan di satu tempat. Karena tentara itu dimanapun dia bertugas pasti harus menyesuaikan dia. Berarti ini oleh dari Aceh ya? Nah ini kopi dari Aceh. Ini yang aslinya kopi ini ada di Aceh Tengah. Namanya Takengon. Nah ini namanya kopi Gayo, Oh, Gayo kopi Gayo. Luwets. Nah, ada lagi yang paling bagus di sana itu Torabika Gayo. Nah, itulah terkenalnya kopi-kopi di Aceh. Makanya orangnya bilang kopi Aceh. Bukan selamanya kopi Aceh itu campuran biji ganja, enggak. Sekarang ganja di Aceh udah nggak ada lagi. Karena ganja sekarang itu udah maksudnya udah masuk barang terlarang, beda dulu. Sekarang Aceh sudah top, aman dia sekarang. Jadi masyarakatnya itu masih udah pro sama TNI. Pro sama TNI. Terus untuk ucapannya sama teman-teman di Aceh, terutama senior saya, Serka Sugeng, terima kasih banyak sudah dikasih motivasi bertugas di sana. Jadi terus kawan-kawan di sana yang Ngoh Jun tetap semangat. Apa tuh ngoh-ngoh tuh? Ngoh itu anak ketiga. Kalau Ngoh, Jung itu namanya. Jadi kita panggilnya Oh, Ngoh temanmu di Jung. sana itu ya? Ah, itu kawan saya di sana itu. Itulah kasihan yang paling dekat dan paling sedih waktu saya tinggalkan Jangan-jangan pulang nasi ke kopi Makassar. nih, bukan ya? Itu juga dikasih saya oleh-oleh kopi juga sama kopinya. Ngoh Jun itu. Ngoh Jun ya. Ah. Mantap pokoknya nih kopinya. Nah, yang ini beda lagi nih. Kemarin dapat mana, Po? Saya dapat Papua kemarin. Duduk sini. Papua. Di Papua mana? Kalau saya dapat di Papua itu di suatu daerah yang namanya Kabupaten Yahukimo. Oh ya, Hokimu Ya. pecahan Nyomena kan? Ya, Ya, betul. Kita kan sudah sering berkali-kali ke Papua, jadi nggak ini lagi. Cuma kan kemarin di sana sudah jadi organik kamu kan, menetap di sana ceritanya. Ya, alhamdulillah saya sudah jadi organik
Kodim 1715 Yahukimo. Untuk di Yahukimo atau kota DKI, kota DKI. Luas wilayah di Kabupaten DKI atau Yahukimo itu berkisar kurang lebih 2000 km persegi. Oh, 2000 km. Ya, 2000 km persegi. Yahukimo dengan daerah lain Di Papua kan? di Papua, baik di Jayapura, di Timika maupun di Wamena, itu memang sih semuanya pada dasarnya sih orang Papua yang tinggalnya di boleh dikata Pedalaman. 70% tinggalnya di pedalaman atau di pegunungan, orang gunung. ya orang gunung. Namun di Yahukimo itu sebenarnya kalau saya lihat masyarakatnya bagus-bagus sih, Nah, bagus. di sana punya bapak angkat juga, Ya, saudara di sana. kalau di sana kemarin saya memiliki mama angkat, Mama angkat, Iya. orang sana asli. orang asli di sana dengan orang asli Makassar. Oh, artinya Ya, orang artinya Makassar saya ambil orang asli Yahukimo, sama orang, saya sama orang asli Makassar. tapi dekat semua. Ya, dekat. Alhamdulillah dekat. Berkat bantuan mereka sehingga apa yang kita butuhkan di sana itu Gampang. sangat gampang. Iya. Gampang untuk bergerak kita. Dan di Yahukimo juga di sana itu masyarakatnya mayoritas mata pencariannya berkebun. Oh iya. Ya, memang di sana berkebun. Kan Iya. daerah pegunungan. Iya, daerah pegunungan. Dingin lagi. Terus perjalanan dari kota Jayapura atau dari bandara Sentani, Tani ya. Kan ada pesawat kan? ya naik pesawat ke sana. Ya, lo- Yang adanya ke sana itu cuma pesawat-pesawat yang kecil Pesawat itu capung. ya, pesawat capung itu. Oh, jalur darat belum tembus ya? Kalau untuk jalur darat belum. Belum ya. Belum. Untuk perjalanan dari Sentani ke Yahukimo ke Bandara DKI itu sekitar kurang lebih 40 menit atau 1 jam lah perjalanan dari Jayapura Bandara Sentani ke Bandara DKI. Terus di sana terdapat juga pelabuhan. Oh, bisa Iya, ada pelabuhan di sana. Itu di atas gunung tepatnya. Ya, memang betul. Di Air apa? DKI itu dikelilingi pegunungan. Artinya dataran di sana dataran rendah. Dia dikelilingi dengan pegunungan. Jadi pelabuhannya di sana itu dari muara laut sampai di Oh, dari Muara Iya, sampai di pegunungan iya, sana. dari Muara sampai ke kota DKI itu Iya. atau ke pelabuhan itu sekitar 3 hari 3 malam perjalanan. Oh, itu Itu lewat perjalanan, sungai berarti? ya lewat Oh, kayak sungai. Merauke begitu kan? Ya betul, kayak Maroke. Nah, kita sudah ngobrol sama teman-teman yang tugas di Aceh, terus tadi di Surabaya, dan ini Papua. Jadi kita punya pengalaman masing-masing selama berapa bulan. Kita penempatan awalnya sekitar hampir 10 bulan. Tapi pada intinya menurut saya sebagai prajurit dimanapun kita bertugas, kuncinya kita bisa menyesuaikan, kita bisa tahu adat istiadat di tempat di sana seperti apa, kita bisa menyesuaikan dengan keadaan di sana, mulai dari geografisnya, masyarakatnya, jaga etika, tetap menjaga sopan santun sama masyarakat di sana. Insya Allah kita dimanapun bertugas pasti aman. Itu aja kuncinya. Banyak cerita kita di perantauan. Sampai sini dulu videonya. Lakukan yang terbaik dan tetap semangat dan setia hingga akhir. Assalamualaikum.